Selamat datang kembali sahabat cerita Shanum. Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rizkinya, dan selalu bahagia. Amin amin, ya robbal alamin. Cerita Shanum. Yang terpilih, pernahkah kamu merasakan beban keraguan yang menghantui potensimu? Mereka mungkin tidak tahu bahwa tindakanmu, meskipun halus, memiliki kekuatan besar. Namun, kamu tidak perlu membuktikan bahwa mereka salah. Kamu akan memahami mengapa, sebagai yang terpilih, kehadiran dan tindakanmu mungkin tampak biasa atau tidak diperhatikan oleh orang lain. Namun, kamu memiliki dampak yang mendalam pada dunia sekitarmu. Dampak ini halus namun kuat dan signifikan. Orang mungkin tidak selalu melihat atau memahami apa yang kamu lakukan, tetapi usahamu terus-menerus membentuk lingkunganmu dan kehidupan orang-orang di sekitarmu. Keunikan dan perbedaanmu adalah apa yang membedakanmu dan membuat kontribusimu istimewa. Kualitas-kualitas ini adalah kekuatan terbesarmu, meskipun tidak diakui atau dirayakan secara luas oleh orang lain. Dunia sering mengabaikan pengaruh yang tenang, tetapi itu tidak mengurangi pentingnya. Cara kamu membawa diri, keputusan yang kamu buat, dan nilai-nilai yang kamu junjung tinggi, semuanya berkontribusi pada perubahan positif yang lebih besar. Menjadi yang terpilih berarti bahwa pengaruhmu seringkali tenang dan tidak mencolok. Kamu mungkin tidak menerima tepuk tangan atau pengakuan atas tindakanmu, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka kurang berdampak. Perubahan yang kamu bawa mungkin tidak langsung terlihat, tetapi seiring waktu mereka akan terkumpul dan menciptakan transformasi yang signifikan. Tindakanmu seperti ombak lembut yang akhirnya mengukir lanskap baru. Banyak kali mereka yang membuat perbedaan paling signifikan melakukannya tanpa mencari pengakuan atau pujian. Tindakan dan pilihanmu mungkin tampak kecil atau tidak penting, tetapi mereka memiliki dampak yang langgeng pada dunia sekitarmu. Kesetiaan yang tenang, ketaatan, dan ketekunan yang kamu tunjukkan adalah kekuatan kuat yang membentuk tidak hanya masa kini, tetapi juga masa depan. Hidup sebagai yang terpilih berarti kontribusimu sering tidak diperhatikan oleh dunia yang lebih luas. Kamu mungkin tidak menerima penghargaan atau pengakuan yang didapatkan oleh orang lain, namun pengaruhmu sangat mendalam. Pekerjaan yang kamu lakukan dalam keheningan, keputusan yang kamu buat tanpa gegap gempita, dan kebaikan yang kamu berikan tanpa mengharapkan imbalan apapun adalah elemen kritis dalam membangun dunia yang lebih baik. Tindakanmu seperti benih yang ditanam di tanah. Mereka mungkin tidak segera menunjukkan hasilnya, tetapi seiring waktu mereka akan tumbuh dan berkembang. Setiap tindakan kecil dari kebaikan, setiap momen integritas, setiap langkah ketekunan berkontribusi pada gambaran indah yang lebih besar. Tindakan-tindakan ini, meskipun halus, memiliki efek kumulatif yang membawa perubahan signifikan dari waktu ke waktu. Dunia sering mendorong orang untuk menyesuaikan diri dan masuk ke dalam cetakan tertentu. Namun, sebagai seseorang yang berbeda, kamu memiliki kekuatan unik yang membedakanmu. Perbedaanmu bukanlah kelemahan, mereka adalah kekuatanmu. Kualitas-kualitas unik ini adalah apa yang membuatmu berharga dan memberikan peran khusus dalam skema besar segala sesuatu. Bakat dan perspektifmu tidak seperti orang lain. Aspek-aspek unik ini memungkinkanmu untuk melihat dan memahami hal-hal dengan cara yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Pandangan yang berbeda ini memungkinkanmu untuk membawa ide-ide segar dan solusi baru ke meja. Merangkul apa yang membuatmu berbeda adalah penting, karena itu menyoroti tujuan ilahi dan panggilanmu. Individualitasmu adalah tanda dari kontribusi unikmu ke dunia. Menjadi berbeda sering berarti kamu memiliki bakat dan kemampuan yang mungkin tidak langsung diakui atau dihargai oleh orang lain. Namun, bakat-bakat ini sangat penting dalam membuat dampak positif. Keterampilan dan wawasanmu dapat memecahkan masalah dan membawa perubahan yang tidak mungkin dilakukan oleh orang lain. Dengan sepenuhnya merangkul keunikanmu, kamu memanfaatkan kekuatan untuk mempengaruhi dan memperbaiki sekitarmu. Selama perjalananmu, kamu akan bertemu orang-orang yang meragukanmu dan kemampuanmu. Penting untuk tidak membiarkan negativitas ini mempengaruhimu. Keraguan ini sering berasal dari pengalaman atau ketidakamanan pribadi orang lain, dan bukan cerminan dari nilai atau potensimu. Memahami ini dapat membantumu tetap fokus dan percaya diri di jalanmu. Keraguan dari orang lain bisa menjadi tantangan dan terkadang menyakitkan,
tetapi penting untuk diingat bahwa keraguan ini bukan tentang dirimu. Mereka sering merupakan proyeksi dari ketakutan dan keterbatasan orang yang meragukan. Orang cenderung meragukan apa yang tidak mereka pahami, atau apa yang menantang keyakinan dan persepsi mereka sendiri. Sebagai yang terpilih, kamu mungkin menghadapi lebih banyak hal ini karena jalan dan tujuanmu unik dan mungkin tidak sesuai dengan harapan konvensional. Penting untuk diingat bahwa kamu tidak memiliki musuh nyata. Orang-orang yang meragukanmu bukanlah musuhmu, tetapi individu yang menghadapi perjuangan dan ketidakamanan mereka sendiri. Dengan mengenali hal ini, kamu dapat mendekati situasi ini dengan belas kasih dan pemahaman. Alih-alih bereaksi dengan marah atau frustrasi, pilih untuk merespons dengan kebaikan dan kesabaran. Sikap ini tidak hanya melindungi kedamaianmu, tetapi juga memberikan contoh bagi orang lain. Pengampunan adalah alat yang kuat dalam menghadapi keraguan dan negativitas. Ketika kamu memaafkan mereka yang meragukan atau mengkritikmu, kamu melepaskan diri dari beban negativitas mereka. Memegang dendam atau kemarahan hanya akan merugikan dirimu. Dengan memaafkan, kamu membebaskan dirimu untuk melangkah maju tanpa beban negativitas yang menyeretmu. Pengampunan ini bukan tentang memaafkan perilaku berbahaya, tetapi tentang memilih untuk melepaskan demi kesejahteraanmu sendiri. Kebangkitan spiritual adalah momen penting dalam kehidupan seorang yang terpilih. Selama kebangkitan ini, kamu sering menemukan tujuan dan misi sejati. Proses ini tidak selalu tiba-tiba, bisa bertahap, berkembang seiring waktu saat kamu mendapatkan pemahaman dan wawasan yang lebih dalam tentang arah hidupmu. Kebangkitan membawa kejelasan dan kesadaran yang lebih tinggi akan peranmu di dunia. Selama kebangkitan spiritual, kamu mulai melihat melampaui permukaan kehidupan sehari-hari. Kamu mulai mengenali makna dan hubungan yang lebih dalam pengalamanmu. Perspektif baru ini memungkinkanmu memahami tujuanmu dengan lebih jelas. Kamu menyadari bahwa kualitas dan perbedaan unikmu bukanlah kebetulan, tetapi dimaksudkan untuk membantumu memenuhi peran tertentu. Bagian dari kebangkitan ini melibatkan menantang norma-norma dan konvensi yang sudah ada. Seiring pertumbuhan spiritualmu, kamu mungkin menemukan dirimu mempertanyakan keyakinan dan praktik yang dulu kamu terima tanpa berpikir. Pertanyaan ini adalah bagian penting dari pertumbuhanmu. Itu memungkinkanmu untuk melepaskan diri dari keyakinan yang membatasi dan merangkul cara berpikir dan menjadi baru. Misimu seringkali melibatkan membangunkan orang lain juga, membantu mereka melihat melampaui yang dangkal dan memahami kebenaran yang lebih dalam. Yang terpilih beroperasi seperti agen rahasia alam semesta, bekerja dengan tenang dan strategis untuk memajukan tujuan yang lebih tinggi. Peranmu mungkin tidak datang dengan platform publik atau otoritas yang terlihat, tetapi pengaruhmu mendalam dan luas. Pendekatan yang halus di belakang layar inilah yang membuat dampakmu begitu mendalam. Beroperasi dengan tenang memungkinkanmu bergerak dengan cara yang kurang terdeteksi tetapi sangat efektif. Kamu tidak mencari sorotan atau pengakuan publik. Sebaliknya, kamu fokus pada membuat perubahan bermakna dalam interaksi dan keputusan sehari-hari. Pendekatan yang tenang ini memastikan bahwa pengaruhmu dirasakan secara mendalam dan tulus oleh mereka yang kamu temui. Tindakan strategismu dipertimbangkan dengan cermat dan bertujuan. Setiap pilihan yang kamu buat, setiap kata yang kamu ucapkan, dan setiap tindakan yang kamu lakukan adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Kamu memahami pentingnya waktu dan kebijaksanaan dalam menjalankan misimu. Pendekatan strategis ini memastikan bahwa usahamu dimaksimalkan dan selaras dengan tujuan yang lebih tinggi. Kekuatan pengaruhmu terletak pada kehalusannya. Dengan bekerja diam-diam dan tanpa menarik perhatian pada dirimu, kamu dapat mempengaruhi perubahan dengan cara yang lebih bertahan lama dan asli. Orang mungkin tidak selalu menyadari sumber perubahan positif dalam hidup mereka atau komunitas mereka, tetapi kehadiran dan tindakanmu memainkan peran penting. Pengaruh yang tenang memungkinkanmu mencapai tempat dan orang yang tidak bisa dijangkau oleh tindakan keras yang mencolok. Diskreti adalah kualitas penting bagi yang terpilih. Penting untuk berhati-hati tentang siapa yang kamu bagikan rencana, impian, dan wawasan pribadimu. Tidak semua orang di sekitarmu dimaksudkan untuk mendukung perjalananmu. Beberapa mungkin tidak memahami tujuanmu, dan yang lain mungkin bahkan mencoba memanfaatkan atau merusakmu. Mempraktikkan kebijaksanaan berarti selektif tentang apa yang kamu ungkapkan dan kepada siapa.
Impian dan rencanamu sakral dan membagikannya dengan orang yang salah dapat menyebabkan tantangan atau kemunduran yang tidak perlu. Tidak semua orang akan menghargai atau mendukung visimu, dan beberapa mungkin bereaksi dengan kecemburuan, skeptisisme, atau negativitas. Melindungi aspirasi dari reaksi ini membantu menjaga jalanmu tetap jelas dan fokus. Discretion juga melibatkan mengenali siapa yang benar-benar mendukung dan siapa yang mungkin menjadi risiko bagi kemajuanmu. Meskipun alami untuk ingin berbagi perjalananmu dengan orang-orang di sekitarmu, penting untuk membedakan antara mereka yang akan mendorong dan mengangkatmu dan mereka yang mungkin menjatuhkanmu. Mengelilingi dirimu dengan individu positif yang mendukung sangat penting untuk menjaga momentum dan kepercayaan dirimu. Menggunakan kebijaksanaan dalam interaksimu, memastikan bahwa kamu tetap mengendalikan narasimu. Dengan hati-hati memilih apa yang kamu bagikan, kamu dapat melindungi integritas misimu dan menghindari gangguan yang tidak perlu. Pendekatan ini membantu menjaga kesucian perjalananmu, memungkinkanmu melangkah maju tanpa terhambat oleh pengaruh luar. Bagian besar dari perjalanan seorang yang terpilih adalah mengungkap kebenaran. Meskipun sulit dilakukan dengan tetap halus, ini adalah aspek penting dari misimu. Yang terpilih sering merasa tertarik untuk mengungkap ketidakadilan dan kegagalan etika dalam masyarakat. Panggilan intrinsik untuk mengungkap kebenaran melampaui keuntungan pribadi. Ini tentang mengkatalisasi perubahan positif dan menyembuhkan luka sosial. Namun, upaya mulia ini tidak tanpa tantangan, karena seringkali menimbulkan resistensi dan ketidaknyamanan. Ketika kamu memulai jalan mengungkap kebenaran, kamu menyoroti ketidakadilan tersembunyi dan membawa kesadaran pada kekurangan etika. Tindakan ini didorong oleh rasa tanggung jawab dan belas kasih yang mendalam bagi mereka yang terkena dampak. Dengan mengungkap kebenaran yang mungkin ingin disembunyikan oleh orang lain, kamu bertujuan untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan merata. Menghadapi oposisi tidak bisa dihindari ketika kamu menantang status quo. Mereka yang diuntungkan dari sistem saat ini mungkin menolak upayamu untuk mengungkap kebenaran dan mempromosikan perubahan. Resistensi ini dapat memanifestasikan diri dalam berbagai bentuk, termasuk skeptisisme, kritik, atau bahkan oposisi langsung. Dibutuhkan keberanian dan ketahanan untuk menghadapi tantangan ini dan melanjutkan misimu. Ketidaknyamanan yang kamu alami sepanjang perjalanan ini berfungsi sebagai katalis untuk pertumbuhan pribadi dan sosial. Itu mendorong introspeksi dan refleksi, menantang individu dan institusi untuk mengevaluasi kembali keyakinan dan praktik mereka. Ketidaknyamanan ini adalah bagian yang diperlukan dari proses transformasi dan kemajuan, karena mendorong individu untuk menghadapi kebenaran yang tidak nyaman dan mengambil tindakan. Ketika kita merenungkan perjalanan yang terpilih, menjadi jelas bahwa jalan mereka adalah salah satu tujuan dan dampak yang mendalam. Yang terpilih beroperasi dengan tenang tetapi strategis, membentuk dunia melalui bakat unik mereka, keteguhan, dan komitmen terhadap kebenaran dan keadilan. Yang terpilih telah menunjukkan bahwa pengaruh sejati sering terletak pada tindakan halus dan konsisten yang dilakukan dengan integritas dan belas kasih. Kemampuan mereka untuk melihat melampaui permukaan, menantang norma, dan mengungkap ketidakadilan berfungsi sebagai mercusuar harapan dan katalis untuk perubahan positif. Penting untuk mengenali bahwa menjadi yang terpilih bukan tentang mencari ketenaran atau penghargaan, tetapi tentang memenuhi panggilan yang lebih tinggi dengan kerendahan hati dan dedikasi. Perjalanan mereka melibatkan menghadapi keraguan dan menghadapi resistensi, namun mereka bertahan dengan keyakinan yang teguh dalam misi mereka. Terima kasih untuk Anda yang menonton sampai detik ini. Saya ingin berterima kasih atas perhatian Anda. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat dan ingin melihat lebih banyak lagi, mohon dukungannya untuk mengklik tombol like dan subscribe channel Cerita Shanum. Dukungan Anda sangat berharga buat kami. Jangan sungkan untuk berbagi pengalaman atau pendapat Anda pada komentar di bawah. Tetap sehat ya untuk sahabat semua. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.